Podcast Network Asia. Selamat datang kembali di podcast Hydran. Bareng gua Putu dan di episode ini gua akan ngobrol sama seorang wanita yang katanya di masa lalunya dia pernah jalanin hubungan sama cowok yang umurnya jauh lebih muda dari dirinya. Dan katanya pengalamannya itu bener-bener gak bisa dilupain sama sekali sampai detik ini. Dan juga bahkan kalau dibandingkan dengan pasangannya yang sekarang, itu jauh banget dari tingkat kenikmatan pada saat itu dengan sang mantan yang umurnya jauh di bawah itu. Nah, seperti apa cerita di episode ini? Sebelum masuk ke episode topik pembahasan kita kali ini, kita kenalan dulu. Di sini gue akan ngobrol sama Baby. Halo. Kayaknya nakal banget ya suara gue. Oke, jadi Baby ini adalah seorang wanita yang kita akan bahas di episode kali ini. Nah, mungkin gini, sebelum gue masuk ke topik pembahasan, gue harus tahu dulu nih profil singkat lo. Kan kita baru pertama kali ketemu nih, ya kan? Oke. Lo sekarang umur berapa? Umur gue lahir tahun 92, berarti umurnya 29 ya. Masih single tapi single. Maksudnya status punya pacar tapi belum nikah. Oke, betul. Berarti marital statusnya adalah single, ya. Tapi punya pacar. Punya dong. Kalau nambah kayaknya bisa sih. Tai belum apa-apa udah kayak gini anjing. Oke, lu umur 29, 92. Berarti lu seumuran sama gue. Oh, iya. Kita seumuran okay. Ya, satu angkatan. Oke. Tadi kan kita ngebahas sedikit ya terkait hal yang mau lo ceritain gitu. Gue akan mulai episode ini pembahasannya dari pertanyaan, emang benar lo itu sampai bener nggak bisa ngelupain sama si laki-laki mantan lo itu? Right, betul banget sampai detik ini padahal udah putus. Sebenarnya belum lama, baru 2 bulanan seumur gue pacaran sama yang sekarang. Lah, berarti lo habis putus langsung jadian dong? Langsung dong, ngapain gue lama-lama. Anjir. Cuman beda, dikenalinnya 3 hari sesudah putus. Besoknya kita memang staycation di luar kota, ya udah. Hah? Secepat itu? Iya, instan itu karena memang kebetulan cowok gue yang sekarang ini kan gue dikenalin. Iya. Temen gue ini stres ngeliat gue galau parah sampai gue teriak-teriak, sampai gue nggak makan, itu drop drastis, gue stres. Dan akhirnya mereka mau kenalin gue sama cowok baru, katanya biar gue nggak stres, ya udahlah gue jalanin. Walaupun awalnya terpaksanya banget. Hah, terpaksa? Sama yang sekarang. Oh, karena kenapa terpaksa? Namanya gue ngejalanin tuh instan, maksudnya baru kenal malam, sorenya kita udah jalan gitu, staycation rame-rame. Staycationnya rame-rame, kita berenam, tapi kalian kamarnya beda-beda. Iya, pasang. Oh, interesting. 7 orang deh ya. 1 orang ngapain dong laler? Ini satu kamar sendirian aja. Oh, kasian banget ya orang itu. Cuma nemenin nganterin yang itu. Ya Allah. Teman juga sih sebenarnya, teman-teman. Ya, respect. Ya. Oke, kan tadi lu bilang ya, dia katanya umurnya di bawah. Emang beda berapa tahun umur? Dia lahir tahun 2001. Ah, anjir. Baru mau 20 tahun ini. 8, 9, 10 tahun. 9 tahun nih. Ya. Tapi ini satu surprise parahnya, dia tuh nggak tahu gue lahir tahun 92, yang dia tahu gue lahir tahun 96. Kenapa lo malesin umur? Jadi gini, gue tuh kan adalah punya komunitas. Wah, komunitas apa nih? Gamers. Oh, gamers. Dan kebetulan gue nggak jauh dunianya dari Discord juga. Oh iyalah, gamers aja Discord ya. Akhirnya berawal dari dunia virtual, dan akhirnya gue nggak suka tipe cowok yang ngejar gue. Jadi gue pengennya gue yang ngejar gitu. Oh, gitu. Dan akhirnya gue
kenalan sama dia, ketemu, ya itulah awal dari cerita semuanya. Dia tuh gamer juga. Iya, dan dia tuh dan komunitas gue ini taunya gue tuh emang lahir tahun 96. Oh, jadi lu memperkenalkan karakter lu, iya gue lahir Iya. 96 nih. Oh gitu. Ya, gue menyembunyikan identitas asli gue karena kan gue mikir gini, ini dunia virtual. Oh iya iya. Orang nggak perlu tahu dunia real gue seperti apa kan? Iya. Oke, berarti umurnya dia jauh di bawah dan pertama kali kan gini ya, kalau dunia gamers kan kadang kita ngelihat, kita punya ekspektasi nih biasanya. Wah, kita udah teleponan, udah apa, sedekat itu, tapi kadang kita nggak bisa menyamakan ekspektasi kita pas di dunia nyata gitu. Ya. Nah, setelah kalian kenal lama gitu, kenalnya udah nggak tahu ya lama apa enggak, kalian ketemunya langsung atau dalam jangka waktu berapa lama? Nggak lama dari yang batas kenalan sih sebenarnya. Emang lu gampang banget aja. dari tadi nggak lama. Gue tuh orangnya kayak penasaran dan apa kemauan gue tuh harus terjadi gitu loh. Wah, Gue nggak, buset. iya, gue tuh orangnya gak tau kenapa, dan memang gue orangnya agresif kali ya, agresifnya Wah, parah buset. banget. Lu Parah. lu mau ulang tahun ya? Udah. Wah. Dan justru satu lagi yang harus lo tahu, gue diputusin sehari setelah gue ulang tahun. Oh, berarti baru kemarin anniversary-nya 2 bulan lalu itu. Mei, gue ulang tahun Mei, tanggal belasan lah. Oh, Tapi ini gue sebutin tanggal ulang tahun gue, tapi ntar di ini ya. Gue gak mau dikasih Kalau tau. gitu nggak usah lu sebutin Iya, anjir. pokoknya Nyuruh maksudnya detailnya. ngasih kerjaan gua aja lu. Aneh Pokoknya banget lu. sehari sesudah gue ulang tahun gue diputusin, and then abis diputusin 3 hari kemudian gue dikenalin. Staycation. Besoknya ya udah gue staycation, pacaran. Buget. Ya, Oke. gitu. Oke. Gue paham. Nah, gini, setelah lu kan kita flashback dikit ya, Ya. ke mantan lo yang berondong lah ya, Yoi. berondong jauh lah ya. Hmm. Berondong jagung itu, Iya. berondong jagung banget lah itu, 18 tahun, gila. Lu ketemu gitu. Lu apa yang ada di dalam pikiran lu setelah lu ketemu? Lu kan ya hitungannya apa ya? Jadian. Iya, pacaran jadian. Nah, itu lu setelah lu ketemu dong atau enggak? Iya, jadi gini. Jadi kan di Discord ini gue tuh kenalan sama dia, dan gue tuh nggak suka sama cowok, bukan gak suka, gue tuh gemes sama cowok yang nggak nge-feedback ke gue gitu loh. Oh, cuek, Gue nggak suka. Tapi buat gue kalau misal dia nge-feedback, ya udahlah gampang gitu loh. Oh, lu suka Nggak suka. men-challenge diri lu ya. Iya. Ini cowok harus dia. Iya nih. Dan gue tuh segala macam gue udah ngomong. Gue tuh kan suka main game juga. Jadi gue tuh pas main sama dia gue bilang gini, aku mau ini. Kayaknya dia nggak yang seperti yang gue bayangin dia bakalan feedback kayak gitu. Kayak dia carilah inilah. Udah, lu suka yang gitu ya. Gue bilang what? Sedangkan semua cowok yang gue gituin nggak pernah kayak begini gitu loh. Ini apa nih? Ini masalah apa nih? Gue bilang gitu. Gue nggak suka. Akhirnya gue kesel kan, kayak nggak bener nih. Gue mesti tahu nih maksud kenapa dia begini gitu. Kena patil lah. Anjing. Kena patil akhirnya. Gue dapet celahnya gitu loh. Gimana? Celahnya mungkin biasa perempuan tuh kan ada kayak semacam bisa caper gitu kan. Oke. Nah, gue di Discord, gue sendirian, gue dengerin musik, tiba-tiba dia masuk. Wah. Terus. Samping dong, dia nanya, lagi ngapain nih Bi? Katanya. Lagi dengerin lagu. Kan kelihatan, gue bilang gitu. Kan gue kelihatan. Basi-basi. Iya. Itu setelah gue ngobrol berhari-hari sama dia, dan gue mikir, ini cowok susah banget. Ya udahlah, udah males, udah sempet kayak udah males gitu loh. Gue nggak suka lebih dari 3 hari kalau gue udah gini dia nggak feedback, ya bodo amat deh gitu kan. Iya. Terus ternyata patil nih. Oke. Masuk ngobrol biasa. Gue speaknya mau tidur, aku mau tidur. Iya, aku juga mau tidur. Waduh. Gitu. Ya udah tidur dong, gue gituin kan. Kok di Discord tidurnya Bi, katanya dia kan. Aneh Aku banget dengerin obrolan lu. lagu, gue bilang. Kamu dengerin lagu kan tidur enak di dong, Discord. gue bilang gitu. Iya, terus? Sebenarnya tuh emang cara gue sebenarnya mau gue lihat apakah dia masuk, karena gue lihat dia online kan. Iya. Ya udah tuh masuk, terus dia bilang gini, gak enak kali Bi di sini. Ya terus mau di mana lo, di WA? Emang lo punya WA gue? Langsung gue tembak dong. Serem ya. Terus? Iya dong. Terus, ya udah kata dia. Ya udah mana nomor WA-nya gitu. Ya udah nih kan.
masuk WA, video call, gue yang video call, dia ngechat P doang, langsung video call, gue mau lihat nih tampangnya pakai bener-bener seril fotonya itu gitu loh. Oh, dia pakai fotonya sendiri. Oke. Lihat lah, ternyata bener ya, tipenya gue kan gak suka yang, gue tuh suka tipe cowok yang bersih gitu. Emang siapa di dunia ini suka ya pria enggak, maksudnya kotor? kan ada orang first impressionnya ada yang kayak nggak bersih banget sini gitu loh. Gitu loh, gue tuh suka yang putih-putih bersih putih, gitu. Putih klimis-klimis gitu ya, mukanya, rambutnya gitu ya. Enggak sih, enggak klimis sih orangnya. Cuman gue suka putih, wangi, bersih gitu loh. Oh, tapi kan kalau di game emang wangi. Iya, makanya gue kan tadinya nggak tahu kan. Oke. Cuman untungnya waktu ketemu ternyata dia wangi. Oh, untungnya. Tadinya kalau nggak wangi udah jauh-jauh gitu ya. Terus video call, pas video call itu dia oke juga gimana? nih, gue bilang, wah cakep nih, barang bagus dong buat gue. Cakep nih. Gue nggak mau ini nih, gue bilang, gue nggak mau ngelepas nih, udah nih. Wah, buset dah, serem banget. Iya, terus gitu. Akhirnya dia nanya, saling tanya identitas lah ya kan. Maksudnya, identitas asli? Enggak, gue masih tetap belum mau. Maksud gue baru dong, nggak mau dong gitu. Iya. Udahlah gitu. Terus akhirnya gue jalanin setiap hari video call deket. Akhirnya kebetulan itu tahun baru, jadi liburan dong. Gue ngambil cuti kantor, libur. Oke. Gue liburan, gue ngomong nih sama dia, gue nggak mau nih kayak gini terus. Waduh, serem amat tuh ditagih. terus dia bilang gini, ya gimana dong Bi, aku kan nggak bisa kesana katanya gitu, aku kan masih harus ngurus kuliah. Kuliah baru. Terus ya dong, terus gue bilang ya udahlah, nggak usah dipusingin, gue bilang intinya lo mengizinkan gue kesana atau nggak untuk ketemu lo nih tujuan gue bilang. Dia masih kayak boleh, tapi kayak dianya ngeremehin gue kan gak suka. Kecil nih cewek nih, anjing gak mungkin kata dia. Tahu aja dia. Dia tahu deh. Terus akhirnya besoknya langsung lah gue pesen tiket, gue cabut. Wah, gila. Iya bener. Terus langsung ketemu, dan dia kan emang kebetulan dari tempatnya dia ke bandara tuh jauh banget. Ke kota tuh jauh banget. Akhirnya gue langsung pesen hotel. Pesen hotel. Gue bilang lo dateng ya, gue bilang gitu, di lantai ini gitu. Oke, kata dia. Dateng nih, sejam kemudian gue nyampe hotel, dia udah datang. Gue kan harus mau lihat juga, gue masih takut namanya orang di video call kan. Gue takut nih kan. Gak tahu ya. Kamu di mana? Kamu di mana? Aku udah di atas, kamu naik aja katanya. Gue gituin kan, terus iya nih aku di depan lobi gitu ya. Kebetulan kamar gue ini kan persis di bawahnya ini lobi. Gue tuh lantai 3 gitu. Mana aku mau lihat dong gitu. Gue lihat dulu. Oh ya real gue. Oke, naik ke atas gue gitu. Bungkus gue gituin kan. Terus emang awalnya mungkin gue karena tampang kali ya, pertama kali ya. Dan orangnya memang lembut banget. Apanya nih lembutnya? Orangnya lembut, kalau ngomong tuh lembut banget. Maaf. Pokoknya lembut deh, nggak tahu kenapa gue kena sendiri deh sama dia. Dan akhirnya ketemu kan. Terus? Dan memang kebetulan dia tuh waktu selama gue video callan, gue tuh punya sepupu. Dia tuh sering ngobrol sama sepupu gue juga nyambung kan. Berarti nih orang. Dan gue nggak suka sama cowok yang kosong otaknya. Terus gue tuh suka yang bisa diajak sharing, dia ngasih gue education, apapun itu, mau education, seks pun ya nggak apa-apa, yang penting selagi gue nanya dia bisa ngasih gue apa yang gue butuh gitu kan. Terus temu biasa lah, masih malu-malu, kebetulan situ gue lagi zoom meeting. Gue minjem laptop dia, gue suruh bawa gitu. Zoom meeting bentar. Ya udah tuh abis zoom meeting, aku mau makan nih Bi, udah jam 7 malam gitu kan. Kata dia kan, ya udah ayo, gue gituin. Yaudah nih kebetulan aku ganti baju dulu ya, gue gituin dong, kamar mandi. Biasalah kita kan, gue biasa kalau keluar kan celana pendek, kaos gitu doang ya. Terus keluar kan, Bi tapi gitu kan, apa ayo, gue bilang gitu. Buset, serem amat dah. Terus. Maksud gue ayo pergi makan gitu loh. Kebetulan ciri khas makanan di situ gue pengen banget. Ayonya beda. Ayo gitu ayonya kan serem. Tapi bedanya ada perbedaan. Okay. Ayonya gue sama ayonya dia tuh ternyata berbeda. Tuh kan beda. Terus akhirnya terjadi lah kan. Ya elah Bi, kata dia gitu kan. Terus bukan mau makan gitu ya. Loh, jadi mau apa nih? Gue kan juga bego, orang gue juga lapar gitu. Ayo makan, gue bilang. Enggak Bi, ya udahlah, nyium, terjadilah bas. Dan gue di sini takjub sama dia, parah. Emang bunyinya bas. Ya. Pluk, gitu. Aduh,
Aduh, kenapa direvisi? Terus. Tadi ini revisi karena Ya, sebelas oke. kan ada ahnya Iya, beda iya. lagi. Terus gak kan orangnya gila juga ini cowok gitu. Oh, ini cowok gila juga berarti. Ya, gue tuh termasuk hyper, ternyata dia lebih hyper. Wow, hyper carry ya. Oh iya. Terus. Tapi gue gak ngerti ya. Gue tuh selama gue main sama dia, ini main di atas kasur. Iya udah langsung. Selama gue main sama dia, gue gak ngerti entah gue ini kurangkah sama dia menurut dia atau gimana, karena men dia lama banget men. Wow. 40 menit lebih kali ya, bagaimana? Gue udah di kan pepes bolak-balik udah atas bawah gue udah pusing, gue udah capek, jatuhnya gue capek. Oke. Gue jatuhnya capek kayak standar. Nggak gede, nggak kecil juga, standar. Ya, standar Indo. Standar. Cuman performance-nya aduh. itu gila. Mau kebayang coy. Emang selama ini lu belum pernah dapet yang kayak gini? Enggak, biasa aja. Indonesia punya. Biasa lokal kayak Standar aja gitu. ya, nggak nyampe 15 menit. Masa sih? Ya, biasa aja, maksudnya kayak lama foreplay. Oh, lama di foreplaynya. Iya, lama foreplay, abis itu ya main biasa aja. Nah, udah gitu. Wait. Oke, apa namanya? Tadi di durasi ya, Ya, biasanya kan Indo durasi. biasa aja lah gitu. Ya lah, gue selama pacaran nggak tabu lah, ya pernah lah. Iya, gitu. iya, Kayak, iya, iya. ya, baru ini, sedangkan dan sampai detik ini sebenarnya tuh mantan gue nggak tahu gue realnya aslinya 92. Wow, gila ya. Tahu sampai Serapi detik ini. itu loh. Serapi itu, karena dia nggak pernah ngelihat gue setiap ke hotel kan harusnya naruh KTP Iya, kan. iya KTP. Dia orangnya nggak yang Nggak ribet ribet. Kepo Gue itu. pengen tuh nggak, dia nggak Tapi kalau nama lu dia tahu kan? Maksudnya Tahu, kan nama ada real nama gue. karakter. Oh, nama real tapi tahu. real tahu. Oke. Ya, tapi dia tuh gini, emang orangnya cuek, Cuek parah. parah. Dia bukan tipe orang yang kita kan cewek apa-apa kan kabarin aku ya Bi, kabarin aku Oh, ya Bi. detail Ini gitu enggak. ya. Gue berhari-hari nangis pun nggak peduli, maksudnya ya aku begini Bi, gitu. Aku begini Bi, aku bukan tipe yang harus di detail kamu cari tahu. Gue juga punya kehidupan pribadi, privasi gue ada gitu loh. Privasi gue ada, lo punya privasi, gue nggak peduli Nggak peduli. privasi lo. Ya lo kayak gimana lah, Yang terserah penting lo. kita ngejalanin pada saat lagi ada, maksudnya lagi video call, ya lo punya gue punya lo, dan emang gue percaya dia orangnya nggak selingkuh. Oh, Karena pada itu. saat gue ketemu dia, apapun itu yang dia maksudnya privasinya dia gue boleh tahu sebenarnya, boleh. Semua gue lihat, tapi dia nggak sekepo itu, nggak sebalik itu. Sama Gue lu gitu. nggak. Oh. Cuman gue ya udahlah, gue pikir gini, karena gini, pertama yang gue pikirin, gue nggak mungkin serius sama ini anak, Iya, ya benar. jauh banget. Jauh banget Dan LDR-nya gue sama dia tuh bener-bener LDR, long distance religion. wow, beda banget ya. Mungkin Pokoknya kebelah air pulau gitu kali ya. Ya memang lokasinya jaraknya gue juga beda pulau. Gue tuh bener-bener the real LDR, bener-bener kayak beda agama, gila. beda agama, beda apa namanya, beda lokasi, jarak banget, jauh banget. Beda suku juga beda gitu. suku. Wah itu udah panjang banget Udah sih itu. banyak, gue udah mikir di awal. Sebenarnya gue udah maintain diri gue dari awal. Gue sama dia, sama lo tuh just for fun. Oh gitu. Sebenarnya fun. Kenapa harus ada kata jadian? Nggak tahu ya. Sebenarnya kita juga nggak ada omongan jadian. Oh, nggak ada sebenarnya di omongan awal jadian. nggak ada. Cuman kan ya dia tuh cuman kayak semacam ya intinya lo tahu batasan, lo punya gue punya lo. Udah gitu loh. sebatas itu Udah, aja. That's it. Oke. Itu awal pacaran. Dan akhirnya berjalanlah 2 bulan kemudian. Wow, 2 bulan kemudian. Disitulah dia ngaku kayak, maaf ya Bi, aku selama ini cuek parah sama kamu. Aku belajar untuk nggak cuek sama kamu. Dia kayak semacam dia mengakui lah, gue tuh emang ternyata sebenarnya gue dari awal sama lu tuh gue nggak sayang. Oh, suka doang gitu. Suka lo ada pada saat gue lagi pengen ada yang nemenin. Oh, pas dia lagi kosong juga gitu. Iya, dan mungkin tipenya gue kan masih kekanak-kanak banget. Nah, dan dia suka tipe cewek kayak gue katanya. Gue tuh suka sama lu karena memang
lu tuh childishnya yang gue mau Ya, yang manja, pas lah pas lah porsinya di porsinya ya, lu. ya, Gue ya, gue gue suka sama yang ada di lo gitu loh. Terus akhirnya dia jujur, gue dari awal nggak suka, nggak sayang, biasa B aja. Ya, Gue anggap lu justru sebenarnya teman mesra gue aja. ya, Ah, oke. tapi sejauh kesini gue nggak tahu kenapa gue sayang sama lo. Oke. Dia sempet nyebut dia lebaran ya, Ya. Kan lebaran, gue kan beda ya. Ya. Nanti lebaran kamu kesini ya, aku mau Iya. kenalin kamu ke mama. Gue deg-degan dong, Wow, gila. gue deg-degan dong. Orang tua nih cuy, Gila, dia udah keluarga lu. itu. Tapi sebenarnya gimana ya, gue tuh udah mikir, aduh orang tua. Kalau udah orang tua yang iniin, Nggak apa-apa. kalau udah orang tua, gue takut sebenarnya. Santai. Oke, Orang tua. orang tua. Ya, gue mikir gini, kalau udah mainannya orang tua, gue walaupun sebenarnya bisa gue tutup rapi, cuman kayaknya hati gue nggak bisa gitu loh. Oh, udah Takut hati ya yang dong. main ya. Orang Iya. tua tuh gue kayaknya takut gue mau bohong juga, maksudnya. Takut kualat ya. Di situ gue bilang begini sama dia, lu coba pikir baik-baik. Kebetulan memang basic gue ini kan bokap nyokap gue divorce, Oh iya. beda oke. agama juga. Iya. Dan gue mikir gini, gue oke. gak akan pernah mau melakukan hal yang sama. Oke, 2 kali berarti Iya jatuhnya. dong, Lu bakal iya. ngikutin hal yang jejak orang tua lu juga. Gue bilang gini, lo pikir baik-baik lagi, gue gituin. Umur kita beda, gue gituin. Walaupun dia taunya cuma beda 4 tahun. Padahal sebenarnya Sudah jauh. 9 tahun. Iya. Gue kan kasihan ya, maksudnya udahlah. Tapi memang gue nggak bisa bohong, gue sayang sama dia. Beda, dia tuh buat gue beda banget gitu loh. Iya. Kayak tahu ya, pokoknya dapet lah segala hal yang gue pengen di dia tuh ada, walaupun emang cueknya itu yang gue nggak tahan. Minusnya dia tuh cuek parah, itu aja udah buat gue dari sifat. Oh, sisanya mah sebenarnya aman-aman aja ya. Gue bawa apalagi- ke kondangan juga berani gue. perfect parah. Emang sama cowok lu yang sekarang beda? Cakep sih cakep. Iya, oke, secara looks oke. Good lah, oke, Good. lumayan. Tapi gimana ya kalau gue bilang, Apa yang bedain dari apa? permainan aja udah beda banget say. Kenapa perbedaannya? Ini dia umur berapa sih yang sekarang ini? Di bawah gue tapi setahun doang. Oh, 93. Ya, dia 93, gue 92. Gak tau kenapa nyari yang bawah tuh enak. Terus sama dia apa yang bedain kurangnya tuh di kan ada biasanya ada titik-titik. Ya ini kurangnya di sini, Tidak di sini, hanya di sini. dari seks ya. Seksnya kurang menurut lo? Kurang sama dari banding sama mantan gue. Karena Dia kan nggak komunikasiin gitu kalian berdua? dia ngomong, gue nggak lama ya kata dia. Oh, dia bilang gitu. Dia sadar sebenarnya, cuman kan gue sebagai perempuan kayak kalau gue bilang iya kayak kasihan gitu kan. Kan orang tuh biasa ada seksnya tuh kalau semakin itu ntar dia nggak pede, drop, tambah hancur, Oh, jelek. malah drop ya, Nah, benar. moodnya juga nggak Moodnya bagus. hilang, Ya, gue nggak mau. Gue bilang enggak, biasa aja gue gituin. Dan gue juga nggak mau munafik juga, maksudnya emang nggak, cuman kayak biasa aja. Ya nggak bagus banget, tapi nggak jelek juga lah, tengah-tengah. B aja, cuman B kan aja. sometimes gue bilang gini, kenapa kamu ya kok kayaknya bentar banget sih ya, coba lu cari tahu, lu kebanyakan ngerokok kali, gue gituin aja, seling-selingin, jadi biar nggak terlalu kepikiran banget buat dia. Walaupun yang buat gue sih, aduh, kalau dari 1 sampai 10, aduh 4. Anjir, 5 aja gak nyampe. 4 say. Dari semua aspek tuh, maksudnya kan gini kan aspek biasanya banyak ya. Misalkan performance, size, stamina, endurance, bla 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 segala macam. Itu semua Nafsunya doang gede. nafsunya doang gede. Atau misalkan dia cepat nih, untuk mungkin yang game pertama cepat, game kedua, ketiga, keempat misalkan Pernah enggak? sih, pernah. Jadi game Ya kan? keduanya lumayan lah, veteran. Maksudnya waktunya lebih lama dikit. Dikit doang tapi. Ya dikit sih. Karena gini, nggak tahu ya, tapi ada satu hal yang kalau misalnya sama yang mantan gue yang sebelumnya kan dia lembut. Oh, Nge-treat gue tuh, treatmentnya. treatnya kayak Oke. lembut, manis. Kalau sama ini agak BDSM ya say. Wow. Oh gitu. Agak kasar ya, kayak bes gitu loh. Cuman ya mungkin ya itulah mungkin kelebihannya, dia kayak lebih galak gitu. Bes mulu Ntar anjing. kalau gue ini apa sama dia gue teriak, aduh. Oh, berarti yang ini lebih suka kasar. Lebih kasar, cuman cepet. Iya, Gimana sayang dong? banget ya. Coba kalau itu paduin ya udah kasar Kalau lama. gedenya semua. gedean sekarang daripada sebelumnya. Oh gitu. Oh, Gede banget. Cuma kurang ini aja. Mainnya mungkin durasi. Durasi sama endurance. Sedangkan gue kebiasaan kan sama yang sebelumnya maksudnya gue bisa berapa kali dia aja belum keluar gitu. Kalau sama yang sekarang kayak
what the hell, gue belum keluar, dia udah keluar. Tapi dia lumayan orang yang gini, maksudnya kadang abis main misalnya nih, terus jeda waktu cuma 5 menit, main lagi, hajar lagi. Oh enggak, Ini enggak, gimana? tidur. Ya elah. Bete kan, kadang Bete tuh lah. enggak mau bete juga kayak kadang sih kasihan juga dia kan, kadang capek kerja, kadang tuh dia yang aku habis banget kerja, pusing, stres, gini nginep yuk katanya. Ya udah ayo gitu kan, aku lagi pusing nih, nginep yuk, ayo. Gue kadang mau support dia karena kan gue ngejalanin kesini, gue harus pakai perasaan juga kan. Iya betul. Karena kan dia udah gue kenalin sama keluarga gue. Oh udah. Karena memang dia kebetulan punya niat sama gue. Mudah-mudahan tahun depan. Oke. Tapi sampai saat ini tuh nggak tahu kenapa gue masih sebenarnya sama dia tuh belum ada yang dapet gitu ya. Belum. Kayak ada yang belum ketlik dikit gitu ya. Belum. Masih tampangnya doang yang gue lihat. Oh, hal lain tuh masih kurang gitu. Belum, Ya? karena kebetulan dia satu suku sama gue. Oh, sama. Jadi orang tua kan permintaannya kalau bisa sesuku seagama. Iya. Oh, itu kayaknya itu udah berapa persen lancar gitu. Lancar lah, ya. kedepannya udah gue nggak mikir apa-apa lagi sama dia. Mungkin kalau masalah tentang ekonomi kan ada Itu tuh rezeki. iya, Orang kan beda-beda ya, rezeki kita nggak orang tahu. beda-beda, ya. Cuman karena gue mikir utamain yang orang tua gue mau dulu lah gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Oh, wow. Ya. Itulah plusnya dia di mata gue. Ya sisanya tapi menurut gue sebenarnya hal kayak gitu bisa diimprove aja kalau kalian berdua. Kan kalau gak tau ya, kalau pasangan biasanya kan suka eksperimen. Kayaknya mungkin kamu kurang di sini, coba yuk ini apa, olahraga atau apa gitu. Atau apa konsum apa gitu. Pasti ada dong. Gue sih yang kayak gitu, karena kan ini kan gue mikirnya kepuasan di gue juga kan. Iya benar. Gue searching lah ceritanya, gue searching. Oh, ya, Cuman gue searching karena kan ntar kalau gue sama dia gue nggak puas gimana nih. Gue masa nyari orang juga. Jangan sampai nyari orang. Justru gimana caranya biar lu tuh nggak nyari orang kan? Iya kan, justru itu makanya gue cari, gue searching. Yang kalau pakai ini kayaknya ini deh, yang kalau ini deh yang gue bilang gitu. Oh iya, harganya lumayan nih, gue gitu kan. Ya udah nanti aja, ya udah. Apaan nih harga apaan maksudnya? Ada krim gitu lah. Anjing krim. Krim apa obat ya, gue lupa deh kemarin. Obat tuh maksudnya yang bisa dikonsumsi dimakan gitu. Biar dia kuat. Oh, semacam obat kuat gitu. Apa bahasa bukan obat kuat, kayak semacam tuh konsumsi, kayak semacam vitamin. Gitu loh. Oh iya. Tapi ini khusus buat cowok. Oh. Gue searching kan cari yang aman dong buat dia juga. Gue gak mau mikir egois. Iyalah, bahaya lo, jangan bahaya, sampai. gue gak mau yang asal-asal. Ngeri banget. Gak berani gue. Dan sekarang akhirnya setelah udah konsum belum? Belum. Oh, karena belum. gue mikir gini juga, ntar dulu deh, ada hal yang lebih penting sebenarnya harus diutamakan duluan gitu, nggak itu dulu. Dan gue masih mikir gini, gue masih nyari titik apa yang harus yang bisa ngeklik gitu loh. Oh, titik itu dulu yang harus lo temuin ya. Kebetulan emang dia orangnya kan kalau kayak egois sebenarnya, cuman kayak gue tuh pengen cowok yang pintar. Emang dia kenapa, kurang apa? Biasa aja, nggak terlalu bisa sharing, maksudnya sharing panjang. Gue tuh orangnya maunya dikasih tahu, diajarin begini loh, ngasih advice. Iya, lu terus gini. Nggak hanya bukan kasih tahu sih, kayak semacam ya kayak ajaran, kayak diajarin. Ya enggak, mungkin pandangan nih lo, pandangan aku tuh menurutku gini. Kalau misalkan mau ngikut pandanganku oke, enggak juga menurutmu gimana, kita bisa debat lagi nih gitu. Iya, dan gue orangnya suka yang tukar pikiran lah. Ya, tukar pikiran. Gue gitu. suka sharing gitu. Oh, dan dia enggak di situ atau kurang. Jatuhnya kayak ya beginilah yang gini. Blas, udah kelar, kayak dia langsung cari topik lain. Lah. Gitu. Oh, berarti enggak nyelesain Gak dulu kelar. ya, enggak kelar ya? Enggak kelar. Aduh, gak enak banget sih kalau kayak gitu ya. Kayak banget. Sedangkan gue tuh jadinya dalam hati ya. Gue tuh nggak mau ngebandingin dia langsung, misalnya lo sama mantan gue tuh beda banget. Oh jangan, iya, itu nggak boleh. Gue tuh selalu ngejaga. Sedangkan dalam hati gue kan gue nggak mau menafik. Dulu sama si ini tuh beda ya. Ya itu dalam hati aja ya. Kayak, ya. wah dulu, gue sampai detik ini India aja tahu, temen gue sendiri tuh tau kayak gue tuh masih sayang sama mantan gue tuh masih. Paham. Gue udah pernah bilang gini sama temen gue, kalau dia minta gue balikan sama dia, mau gue. Yang ini gimana? Gue keep doang. Oh, lu keep doang tapi nggak lu. Jadi gini, mantan gue ini pas abis mutusin gue, hilang, nongol, hilang, nongol dan sampai detik ini gitu. Pada saat dia nongol, dia ngobrol sama gue panjang sampai detik ini sebenarnya masih mempertanyakan kenapa lo mutusin gue.
Oh, masih ada pertanyaan ya sebenarnya yang belum Karena kelar. waktu putus itu, Hah? ini agak ini nih sensitif parah. Wah, gimana? Ini enak ininya, Enak. puncaknya. Jadi gini, Oke. terakhir itu gue akhirnya memutuskan mau ke sana lagi ke tempat mantan gue ini. Iya. Karena kebetulan mau awal-awal mau kayak ini lagi deh, kayak WFH lagi, calon-calon bakalan ya gitulah kan. Persiapan ya udah mulai ini Dan ya. akhirnya gue mau ke sana. Oke. Baru banget kelar mens tuh. Waduh, Kan lagi pas menggebu-gebu banget. ya kan, hormonnya kan gebu-gebu, kayak iya. buh gitu. Terus? Cowok gue juga bilang, "Yaudah Bi," katanya gitu. "Bawa lingerie ya Bi." "Iya sayang." Oke, anjing. Gue bawa dong sesuai permintaan dia, gue bawa 3. Anjing bawa 3. Iya. Gue tuh kayak gimana pun itu yang penting lo happy. Oke. Karena gue happy juga sama lo gitu. Gue Iya, sayang iya, sama iya. lo. Udah Gua main bakal pakai hati. Ya totalitas totalitas gua nih, buat lo. Gue gila. berikan apapun itu. Ya elah. Selagi bisa itu ya udah gue lakuin gitu kan. Oke. Ya. Terus saking sayang itu gue pakai udah dalam tuh. Hah? Kan gue bingung juga ya. Dia tuh tipenya baru itu dalam. Oh gitu. Dia nggak berani tadinya. Biasanya tuh luar men. Kan? Oh. Wah ini kenapa nih? Dan dia gue saya gue bener-bener suka dia tuh suka mainnya di kamar mandi. Oh. Basah. Setelah itu puk ke tempat tidur. Tempat tidur, Jadi oke. pokoknya kemana aja dia sensasinya parah lah. Dia kan Oke. lama ya kan. Gue tuh hebatnya dia tuh luar biasa lama. Terus akhirnya gue bilang gini, "Bi aku mau keluar," kata dia. "Ya udah," gue bilang gitu. "Ya terserah lu." Gue mikir juga bodo ya udahlah gitu loh. Udah. Dia diem tuh tiba-tiba. Udah. Gue bengong dong. Kan gue tuh kayak ngerasa memang ngerasa sih, cuma kayak hah? Tumben. Gue bingung dong. Iya. Kan kamu bilang kamu baru banget kelar mens Bi kemarin. Nggak mungkin jadilah katanya. Kan gue juga nggak tahu ya. Kan gue bukan Iya. dokter. Bukan bidan juga. Terus gue nggak tahu. Gue bilang ya udahlah gitu lah kan, gue mikir ya udahlah bodo amat gitu kan, kita nggak tahu nanti. Iya. Terus Akhirnya berapa hari gue di sana, gue balik seminggu kemudian. Selama seminggu ini gue kan punya asam lambung. Gue tuh antara mikir ini asam lambung kah atau ini apa gitu loh. Iya. Bingung dong, mual, pusing, wah gejolak banget tuh Itu gue. setelah berapa lama? Seminggu. Wah, anjir. Wah, lumayan cepet juga ya. Tapi kan gue nggak tahu. Ya, Nah, oke. akhirnya gue nggak tahu antara gue ini asam lambung kah atau apa gitu kan, gue nggak tahu ya. Terus Akhirnya gue bilang begini sama dia, "Bi, gue kasih tahu dong, aku begini Bi, gue gitu. Gimana nih menurut Bi, besok tes pack ya?" Kayak gitu dong. Iya. Dia kepikiran juga ya. Pikiran juga dong. Iya, kan. wajar. Iya Bi, gue bilang. Terus gini dong, kalau misalnya ini positif gimana? Gue bilang gitu dong. Aduh, pusing juga ya. Terus. Kalau garis tua gimana Bi? Bi, aku kan masih muda. What the fuck? Gue bilang, Ya bener sih, nggak ada yang salah, bener kok sekarang masih gini, muda. yang ngeluarin di dalam kan lu. Yang ngeluarin kamu. Terus lu, gue pusing dong. Gue bilang gini, ya udah akhirnya gue bikinlah drama sama dia. Gue bilang begini, "Bi, kalau ini positif, kamu nggak mau bertanggung jawab, aku gedein sendiri ya, aku pergi ya, aku bakalan cari sendiri kehidupan aku tanpa kamu. Bi, please jangan gila, aku sayang sama kamu tapi tolong kamu bantu aku dong," kata dia. Bantu apa? Lu yang bikin, lu yang melakukan, kita berdua melakukan, tapi kan lu yang keluarin di dalam. Gua nggak memaksa, gua nggak meminta, gua nggak ngapa-ngapain, lu yang tiba-tiba kelar. Terus kan gue bingung dong, jadi kayak pokoknya gimana pun tuh gue mau lihat sisinya dia, apakah dia sesayang itu. Oh, iya. Maksudnya benar, bisa nggak nih gitu mau loh. lihat effort lu bisa kasih effort seberapa sih? Akhirnya gue belilah tes pack. Terus Negatif. wah, Sebenarnya negatif, semua negatif. Cuman gue masih mikir gini, gue mau bikin dia tuh mikir gitu loh. Gue bikin garis, kebetulan dia nggak pernah emang melakukan, maksudnya sama pacar sendiri selama ini dia katanya melakukan dengan cewek-cewek open BO tanpa ada perasaan. Wah, anjir, dia suka jajan juga. Masih kecil. Iya juga Katanya mulai sih. dari dia start sama gue jujur kelas 2 SMA. Oke. Sudah melakukan tapi sama cewek open BO. Karena kebetulan dia punya selama ini pacarnya tuh kayak agamais gitu. Oh, yang sangat ini tertutup. Oke. Akhirnya mungkin dia dapet sama gue kan, pacar gue sendiri punya istilahnya milik gue nih, apapun yang mau gue lakuin ya punya gue gitu, sama-sama mau gitu kan. Ya sama-sama menikmati enak sih. Terus kayak gitu.
Akhirnya gue bikin garis 2, gue foto. Bi, kebetulan ini malam. Nah. Bi, sebenarnya kata orang kalau mau tes pack tuh pagi. Cuman ini aku karena udah kepo, aku beli 3 nih, gue gitu dong. Ini malam nih, hasil malam garis 2. Gimana dong Bi, aku bingung gini. Dia tambah panik dah tuh kan. Astaga, terus dia diem dulu tuh lama. Emang dia memang kebiasaan sebenarnya jarang buka WA, bisa berhari-hari. Lama juga. Lebih baik di telepon dia langsung apa Cepet, gitu. ya. Tapi kalau chat dia orangnya nggak yang se-edik kita yang harus buka handphone, enggak. Terus. Dia tuh mainnya gamenya kan game PC kan. Game Jadi dia PC. selalu di PC sebenarnya. Terus Iya. aduh, gue udah pusing. Gue bilang gue bikin lagi lah drama positif nih. Gimana dong? Gini terus. Pusing kali dia kan. Bi, aku nggak sanggup. Aku belum siap. Aku masih segini. Aku harus ngebiayain kamu pakai apa? Aku gimana? Memang sih sebenarnya logis. Iya, bener, Emang bener, laki-laki kan logis ya. Bener. Sedangkan kita kan gue pengen tahu dari hatinya. Iya, betul. Aku sayang sama kamu tapi nggak begini gitu loh. Gimana dong? Gue bilang gitu. Gue bikinlah drama cerita. Akhirnya dia pusing. Dia sempet hilang seharian. Hilang seharian. Oke, terus? Sedangkan itu tanggal 10 hilangnya. Sedangkan besoknya gue ulang tahun. Yoh. Gue cerita nih sama teman gue nih. Terus? Gimana nih? Katanya, lu bego, ngapain lu mesti gini? Akhirnya gue tes pack lagi pagi tanggal 10. Ternyata negatif kan. Besoknya gue fotoin nih negatif nih. Gue gituin, dah ya lu gak usah pusing. Gue gituin, karena gue juga udah jadi bete kan. Iya. Ternyata dia cuman ngerit doang dong. Wah. Total bener, gue bingung dong. Dia memang waktu gue bilang positif, please Bi, gugurin, aku belum siap katanya. Bi, gugurin Bi, aku belum mau, katanya. Aku belum mau punya anak, belum siap dipanggil papa, belum punya apa-apa, aku gak bisa. Memang dia kan sambil kerja sama bokapnya, punya usaha gitu kan. Aku belum siap, aku nggak tahu mau biayain kamu kayak gimana, sedangkan kamu hidupnya begini. Gue udah sampai, ya udahlah, berarti gue mikir gini, ya memang ini laki-laki yang memang buat fun sebenarnya. Disitulah gue berpikir, cuman namanya hati kan gue nggak bisa bohong kan, sayang banget sama dia. Gue dapet apa yang gue mau dari dia. Betul. Nggak mau gue bohong gitu kan ya. Duh, apalagi gue nggak tahu kenapa. Gue kalau inget dia berlinangnya tuh kayak, gila, gue kehilangan yang terenak seperti ini dong, men. Ih, serba salah juga kalau kayak gitu ya. Gue nggak tahu lagi. Posisi lu. Gue bilang gini. Akhirnya pas ulang tahun gue bilang gini, tengah malam. Udah mau pergantian ke tanggal 12. Oke. Ih, kamu kenapa hilang? Aku ulang tahun lo. Emangnya harus diucapin? What? Wah. Buat aku nggak perlu diucapin, yang penting aku tahu. Tapi dikit aja lu nggak ada happy apa gitu. Iya, at least ucapin standar lah gitu. Ya udah, selamat ulang tahun. Ini cowok gue bukan sih? Ya ampun. Gila, gue bingung. Belum ada state bahwa kalian kayaknya udah bubar atau apa gitu kan? Pacaran sama dia baru 5 bulan. Ya ampun. 5 bulan, bener-bener gue sesayang itu. Karena gue gak ngerti kenapa ya. Buat gue, semakin cowok ini cuek sama gue semakin gila. Semakin gue bener-bener jadi gue cari terus-terusan. Gue semakin ngejar dong. Paham. Gak tahu. Tapi pada saat ketemu, aduh, you are my queen, katanya. Udah gue di-treat memang bener-bener kayak ratu. Bener-bener ratu. Pokoknya apapun yang lo mau, ayo. Apapun. Ketemu tuh, makanya dia akhirnya kemarin tuh putus kan. Dia putus bilangnya begini. Aku mau ngomong sama kamu. Besoknya nih habis gue ulang tahun. Ya. Dia hilang lagi tuh seharian tanggal 12 itu. Dia ngubungin gue malam jam 11, gue inget banget. Besok kamu lebaran. Ya kan? Iya. Bener kan ya? Nah, Iya, bener. Bi, aku gak bisa ngelanjutin hubungan ini. Wah. Keluar juga tuh kata-kata. Terus? Gue memang feeling gue udah kesana sebenarnya. Feeling gue udah gak beres nih. Soalnya ini paling lama dia nyuekin gue. Kenapa? Ada apa nih? Apa karena besok lebaran kah? Karena gue sempet denger nyokapnya nyuruh jauhin gue. Tapi itu udah lama. Dari mulut dia, dan dia gak mau. Dia gak mau ngelepas gue. Dia bilang, enggak lah Bu, aku mau lanjut sama dia gitu kan. Ya udah. Terus dia bilang gini, gue ngerasa gue bego. Kenapa? Gue ngerusak lo, tapi gue gak bisa bertanggung jawab sama lo sendiri. Sama apa yang gue lakuin ke lo. Gue sayang banget sama lo, tapi gue gak berani ngelanjutin hubungan ini. Gue ngerasa gue laki-laki kecil banget. Maksudnya
gue nggak ada rasa percaya diri lagi buat ngelanjutin hubungan sama perempuan manapun. Dan gue berani janji sama lo, gue bakal ngelanjutin hubungan sama orang perempuanan, dan itu pasti lama. Gak akan dalam waktu tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi, enggak. Berarti recovery-nya lama banget ya? Emang gue ngerasa ini cowok sebenarnya pinter banget. Gue ngomong apapun sama dia nangkep, semua nyambung. Gue tuh suka gitu. Jadi gue bilang gini, kenapa sih? Gue bilang, itu kan udah lama, udah lewat. Iya, gue bisa ngebilang ke lo gugurin itu. Sedangkan yang ngelakuin itu gue yang mau bikin itu, tapi gue nggak bisa. Paham kan? Jadi dia bilang, gue ngerasa di situ gue bukan laki-laki yang pantas buat lo. Wah, keluar juga tuh kata-katanya dia. Gue sayang dia bilang, gue berani sumpah, dia bilang sumpah demi ininya dia. Ya Allah, kata dia, gue berani sumpah demi Allah, gue sayang sama lo, sayang banget, sesayang itu gue sama lo. Tapi gue nggak mau ngerusak lo lebih jauh, kata dia. Gue nggak bisa bertanggung jawab ternyata. Gue ikhlas kalau lo dapet yang lebih baik dari gue. Dia bilang gitu tuh. Gue nggak mau, gila lah gue langsung, namanya perempuan kan. Gue di situ posisi gue di situ lagi sayang banget sama dia, karena yang tadinya dia pernah cuek dan dia berubah, ternyata beneran dia berubah. Dia tuh langsung care gitu loh sama gue. Dari mulai gue udah pacaran sama dia 3 bulan pacaran sama dia tuh, gue langsung, dia berubah total. Kayak, kamu lagi apa Bi? Dia mulai nyari, kamu udah makan belum Bi? Di situ lah gue merasakan bener dia udah sayang sama gue. Namanya perempuan pasti tahu lah ya, ngerasain dia sayang nih sama gue. Dia udah mulai curiga, dia udah mulai nyariin gue ke temen gue, udah mulai udah gue udah ngerasa gue udah dapet dia sepenuhnya nih, gue udah mikir gitu. Ya udah, terus akhirnya tiba-tiba gue lagi sayang-sayangnya, lagi seneng, karena di situ posisi ada cowok deketin gue, sesuku gue, seagama gue, memang gue nggak punya hati tapi sama dia ada terus dia tahu gue cerita sama dia, karena waktu gue lagi sama dia di awal Mei itu, cowok itu video call gue. Gue ya karena gue nggak suka, gue tunjuk gue lagi sama cowok gue. Dia tahu juga cowok itu yang deketin gue, ngejar habis-habisan. Gue lagi sama cowok gue bilang, saya hai kok, cowok gue lagi nggak pakai baju, telanjang dada. Tahu dong, gue sengaja sebenarnya, gue sengaja. Gue pakai tank top, gue sengaja, maksudnya udah cukup lo, nggak usah ngejar gue udah nolak lo berkali-kali gitu. Dia bilang, tapi emang cowok yang tadinya dikenalin ke gue ngejar terus, walaupun memang itu gue nggak penting banget gitu. Jadi kayak, ya udahlah, gue mau lihat cemburu nggak cowok gue, ternyata nggak. Kata dia bilang gini, gue percaya lo nggak akan macam-macam, buktinya lo nunjukin ke gue. Kalau nggak lo nunjukin mungkin nih oke lah ya, ini nunjukin, gue nunjukin video call kan, ya udah. Terus tapi dia sering ngajak aku jalan, Bi, nggak apa-apa, biar kamu nggak stres aja. Tapi kan gue bilang, aku jalan ya Bi sama dia gini-gini. Iya nggak apa-apa, penting izin, dan dia tahu kemana dan ngapain. Dia tahu gue dugem sama cowok yang deketin gue tuh. Tahu, pernah nginep bareng, gue kasih tau. Gitu. Pernah nginep bareng, tapi gue nggak melakukan. Karena gini, gue mau melakukan sebenarnya kalau ada rasa. Rasa apapun itu suka. Cewek kayaknya kebanyakan gitu ya. Sebenarnya nggak jelek juga, cuman emang kayak bukan nggak dapet gue, mungkin karena di hati gue lagi ada orang lain kali ya. Bisa jadi. Akhirnya gue jujur, tapi dia bilang, ya udah bagus kalau gitu, berarti lo bisa manage diri lo sendiri ya. Cuman di saat itu gue bener-bener hancur, karena padahal gue tuh mikir gini, gue tahu lo just for fun, gue tuh cuman main doang sama lo, tapi kenapa? Gue bilang gitu. Gue kayak nggak terima, gue nggak mau gue yang ditinggalin, gue maunya ninggalin gitu kan. Gue teriak, gue minta jalan, gue teriak sekeliling Jakarta. Itu kan lagi itu PSBB juga, itu masih ditutupin banyak banget. Gue nangis, gue buka kaca, gue teriak, udah kayak gila, gue bodo amat. Gue bilang gue mau bunuh diri, gue mau ini, karena itu cowok ngeblok gue langsung karena gue nge-spam. Gue nge-spam semuanya, semua WA, IG, semua segala macam, SMS semua, gue nggak bisa nelpon. Akhir gue chat abangnya, ceweknya, cuman gue nggak tahu, gue nggak ngasih tahu apa masalah gue putus. Cuman dibantu untuk ke dia, katanya, Dek nggak bisa, dia lagi nggak mau diajak ngomong. Pantas dari kemarin dia diem terus, nggak ada respon apapun. Ibu ayah juga ngomong sama dia, nggak ada respon total. Kita nggak tahu ini anak kenapa. Soalnya kita ngomong pun dia bilang gitu doang. Berarti ada dong, ada sesuatu. Gue bilang, bang tolong gue bilang ya nggak bisa jauh bantunya. Ya udah, kebetulan emang abangnya kan sibuk juga kerja kan, ya udah. Sempet gue mau nekat. Nekat apa nih? Gue mikir gini nih, minggu depan gue mau sana. Tiba-tiba langsung datang aja udah. Dia pernah ngasih gue Sherlock rumahnya dia. Anjir. Zaman sekarang Gmaps kan bisa ngeliat rumahnya yang mana. Gue tahu dia video call juga, gue tahu chat rumahnya warna apa.
Mau dong, gue bisa aja Tuh, dong. Udah gampang dapet ya. gue foto, gue SS, gue kirim sama adenya. Dek, ini rumah kamu kan, Dek? Iya kak. Kakak tahu dari mana? Ya udah nggak apa, bener kan kak? Iya kak. Adiknya juga taunya masih berantem doang, nggak putus sampai yang Iya. seserius itu gitu. Iya. Akhirnya temen gue ini mungkin kasihan kali ngeliat gue ya. Nah, terus? Udah gila nih, anak satu nih udah nggak bener nih. Iya, Biasanya gue kan mulai. putus biasa aja santai, gue nyari yang lain Ini langsung. udah sampai berangkat jauh anjir. Ini gue pengen nyamperin. Gue udah niat minggu depan gue cabut. Datanglah temen gue bilang gini, kalau gue ngenalin lu satu cowok, gitu. Dia mau serius sama lo, tapi ini nggak main-main ya katanya gini. Selera lu kok, gitu. Terus? Apa lo bakalan tetap mau kesana? Gue mikir nih, gue bilang gini, jadi kayak taruhan. Kalau gue seret, gue nggak mau. Kalau bisa, dia mengalihkan pikiran gue, oke, deal, gue nggak kesana. Yeah. Tapi kalau nggak bisa, ya udah, maaf, gue gituin dong, gue bakalan tetap. Oke. Langsung tuh gue dikenalin tanggal 14 malam. Ternyata kita mau jalan-jalan tanggal 15-nya sore malamnya. Dugem Bandung. Dugem di Bandung, tahu dong, staycation udah prepare semuanya. Tadi yang lu ceritain di awal ya. Ya. Akhirnya ya tahu dong, untung nggak jelek dong, dan untung nggak bau. Itu yang paling penting ya, poin penting Yang ya. penting nggak bau, yang penting nggak jelek. Oke. Dapat lah, ya kan? Akhirnya gue ya udah. Nggak jadi. Apa? Akhirnya lu nggak jadi kesana kan? Jadi ya? Nggak jadi. Gara-gara Karena si ini. gue langsung terpana karena mukanya sih sebenarnya. Gila, tadi emang langsung, cakep muka lah tuh gitu. untuk first Awalnya dia impression cakep, oke ya? ya, awalnya cakep karena memang dia kebetulan kemarin tuh gondrong, Oke. segini, Iya. pokoknya seleher terus gitu. Cakep lah, cakep, pokoknya temen gue juga bilang cakep gitu kan, pokoknya mendukung lah, daripada Oke. galauin yang jauh nggak penting banget. Akhirnya dugem, ya tau lah orang mabok, Iya, paham. masa ini kan. Ya udah, akhirnya pagi gue bilang gini, lo enak banget lo tidurin gue gini. Udah sih, udah sama-sama gede, gak usah ngomongin yang aneh-aneh. Iya. Ya udah, lo punya gue. Oh, Dia di situ bilang udah gitu. nge-state nih. Oke. Nah, oke ya. Intinya lo punya gue, lo jangan macem-macem. Gue tahu lo punya mantan, karena ternyata temen gue udah cerita. Oh. Gue tahu lo punya mantan, udah skip. Lo nggak usah kayak gitu, nggak usah mikirin dia lagi. Yeah. Lo punya gue, ya udah kita pacaran. Akhirnya gue ngejalanin, gue sempet gambling. Gue bilang, aduh, kesana nggak ya? Gue masih sayang. Takut ya. Masih sayang. Sebenarnya gue sayang banget. Tapi gue udah terlanjur kenalin dia ke nyokap. Wah, udah terlanjur ke nyokap. Udah, karena memang kebetulan umur gue segini, coy. Iya sih, udah matang banget anjir. Matang banget anjir. Ya udah, dan dia ngomong, tante aku punya niat tahun depan, doain. Ya udah. Malah sebenarnya dia bilang kalau bisa tahun ini. Wah, gila. Sebenarnya emang niatnya dia baik, cuman tiba-tiba datanglah mantan gue itu. Waduh. Setelah 3 minggu. Kredit banget. Gue nangis sih jadi-jadinya. Gue ngomong, lo kenapa ninggalin gue gini. Gue tuh gak bisa ngelupain satu detik pun apa yang lo lakuin ke gue. Apapun itu, everything, bodo amat. Yang dari kita berantem, dari yang mulai yang dari down sampai up-nya tuh gue gak bisa lupain. Gue bilang gitu, udah lebih gak usah lupain semuanya. Gue mau ketemu sama lo. Kebetulan 3 hari lagi weekend. Gue kesana. Gue ambil tiket sekarang. Gue nggak peduli. Kamu kan udah punya pacar, dia tahu. Dia ngeliat gue ternyata stalk gue pakai IG adenya. Kebetulan kan adenya temenan ya. Gue udah ada namanya cowok gue ini yang bikin. Ya udah. Gue nggak peduli. Kalau lo minta balikan sekarang, gue mau milih lo. Dan memang gue selama ngejalanin sama cowok gue ini, gue mimpi dia berkali-kali. Wah, gila. Udah hari kayak pertama gitu. gue tidur sama cowok gue yang sekarang, mimpinya dia. Wah, duh. Sumpah, gue sampai kaget. Gue gila, ini cowok gue, men, bukan mantan gue. Iya. Gue untung gak salah sebut nama, coy. Anjing, malu Sumpah. banget anjing kalau salah sebutnya nama mah. Aduh. Satu hal tuh gue kayak pas lagi tidur beda bang. Aduh anjing. Sumpah di situ yang gue langsung beda banget. Tapi gimana dong? Makanya dan satu hal, gue kenapa pengen banget balik lagi ke tempat mantan gue, bukan hanya karena sayang, emang karena gue mau ngelakuin lagi. Maksudnya gue sayang, siapa tahu dengan hal yang seperti itu gue bisa balik lagi. Dan ternyata dia takut juga ya? Tapi dia bilang gini, aku takut terjadi lagi. Aku gak bisa lepas kamu justru gak bisa lepas aku. Iya, bener. Karena sekarang emang ini tuh udah 80%, aku memang masih saya 80%, saya 20%-nya udah mulai hilang.
udah mulai berkurang. Walaupun gue masih sayang sama lo, cuman tolong Bi, pelan-pelan. Aku bantu kamu tapi tolong kamu juga ngerti, maksudnya kamu hargain keputusan aku gitu. Iya. Dan dia akhirnya setelah omongan itu seharian dia nemenin gue teleponan, video call. Gue sempat berantem sama dia tapi dengan hal random sama cowok gue. Gue sempat mutusin, gue bilang udah terserah lo pergi sana pergi, gue gak peduli. Gue blok lah cowok gue karena gue lagi asik sama mantan gue. Tapi dia nggak tahu mantan gue lagi callback gue, dia nggak tahu. Kebetulan besoknya hilang lagi. Wah, buset dah. Nongol lagi setelah 15 harian. Wah, setengah bulan lumayan lah. Iya, pokoknya hilang timbul. Gue udah bilang sampai detik ini. Terakhir gue komunikasi sama dia minggu lalu. Wow. Dan gue mencoba untuk ya udah kita just friend, tapi dia masih tetap panggil gue Bi. Gue ada panggilan sayang sama dia B. Dan emang dia selalu manggil yang ya Bi, nggak pernah manggil nama. Oh. Jadi Bi, aku mau ini. Pokoknya dia bilang manjanya kamu nggak berubah ya. Aduh, gue kayaknya kata-kata itu tuh. Jadi sampai detik ini emang berondong gue selalu memuaskan. Gue dalam segala aspek dan itu yang bikin gue gak bisa lupa. Oke, gue dapat poin lo di sini ya. Berarti sepanjang cerita lo ini, gue ngerti lah kenapa lo bisa lo sesulit itu lo ngelupain dia sampai akhirnya cowok lo yang sekarang aja. Ya gue paham lah cerita lo yang tadi. Wah, ini jauh banget lah, gila. Nggak sebanding anjir apa yang udah lo dapet dari yang kemarin kan. Beda banget. Aduh. Oke, udah hampir 1 jam anjir. Gak nyangka. Kayaknya episode yang ini gua rasa cukup sampai di sini. Mungkin next time kalau kita punya waktu lagi, gua rasa kita bisa ngobrol dengan topik lo yang kayaknya lebih dalam kan. Tadi kita kayaknya ngomongin bentar aja cerita anjing ternyata lama banget. Ternyata sejam aja, astaga, gua gak nyangka. Anjir, gue juga gak nyangka cerita lo seseru ini gitu. Kalau gitu thank you banget baby waktunya udah ngobrol di podcast gua. Terima kasih juga buat yang udah dengerin. Mudah-mudahan dapat poin yang kita obrolin di hari ini ya baby ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Bye bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.